Jika kiamat kelak terjadi di hari Jumat dalam keterangan hadis dan para ulama, lalu benarkah ditunjukkan dengan tanda semakin menipisnya umur bumi? Meski tidak ada yang mengetahui pasti umur planet bumi, namun sampai saat ini para pakar dan juga peneliti dunia terus mengira-ngira dengan memadukan tanda alam serta faktor-faktor lain. Salah satu tujuannya untuk memperkirakan kapan kiamat. Sejumlah peneliti yang tergabung dalam Bulletin of the Atomic Scientist membuat jam kiamat untuk menggambarkan betapa dekatnya umat manusia dengan kehancuran dunia. Sejak dibuat, jam kiamat telah diputar sebanyak 25 kali dengan waktu menit yang berubah-ubah. Hingga pada tahun 2023 ini, para ilmuwan atom dunia sepakat untuk mengatur jam kiamat maju 10 detik lebih cepat dibanding 3 tahun terakhir. Semuanya merupakan imbas adanya ancaman perang nuklir yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, ancaman biologis dari pandemi COVID-19, penyebaran senjata nuklir, dan krisis iklim. Sobat Islampedia, Untold Story tentang hari Jumat dalam pandangan Islam justru juga meriwayatkan hal-hal luar biasa yang menjadi titik balik peradaban manusia di dunia. Tahukah sobat, tepat di hari Jumat sebuah peristiwa dahsyat di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan di hari Jumat juga Allah memasukkan Adam ke dalam surga. Dan di hari Jumat ini jugalah Allah menurunkan Adam dan Hawa ke dunia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Yang juga menjadi catatan sejarah di dalam kitab agama-agama Samawi adalah kisah perlawanan Nabi Musa alaihissalam melawan Fir'aun sang penguasa Mesir. Hingga puncaknya, upaya Nabi Musa menyelamatkan umatnya melalui proses eksodus dengan membelah Laut Merah. Dan detik-detik peristiwa mukjizat luar biasa, terbelahnya Laut Merah di Jazirah Arab, menurut Syekh Aid Al-Qarni dalam kitabnya, menjelaskan bahwa peristiwa pertempuran Nabi Musa dengan Fir'aun terjadi di hari Jumat. Dikisahkan, Allah memerintahkan Musa membawa pergi umatnya menuju tanah Kanaan di waktu malam hari Jumat. Namun kemudian, upaya pelarian Musa dan pengikutnya diketahui Fir'aun. Hingga akhirnya sang pemimpin Mesir bersama pasukannya mengejar Musa dan rombongannya. Dan di malam Jumat itulah, atas perintah Allah, Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, hingga kemudian peristiwa besar yang mengubah dunia terjadi. Seketika Laut Merah terbelah menjadi 12 bagian dan membuat air laut kering. Ya, Sobat Islampedia, 3000 tahun lalu di malam Jumat, peristiwa terbelahnya Laut Merah di Jazirah Arab menjadi saksi turunnya mukjizat besar kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Sobat Islampedia, salah satu keistimewaan hari Jumat juga tentang sholat Jumat. Dalil sholat Jumat tertuang dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Lantas, bagaimana sejarah berdirinya sholat Jumat? Sebagian riwayat menyebutkan kata Jumat berasal dari kata jamaah yang berarti berkumpul, yaitu hari bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa di Jabal Rahmah. Selain itu, kata Jumat juga diartikan sebagai waktu berkumpulnya umat Islam untuk melaksanakan kebaikan. Perintah sholat Jumat pun turun bersamaan dengan perintah sholat 5 waktu. Namun ketika Rasulullah SAW masih di kota Mekah, beliau kesulitan melaksanakan sholat Jumat karena kuatnya tekanan dan penindasan dari kaum kafir Quraisy. Pada Senin 12 Rabiul Awal 1 Hijriah atau sekitar 622 Masehi, Rasulullah dan Abu Bakar menyambangi desa Quba yang tak jauh dari Madinah. Penduduk yang mengetahui Rasulullah datang berhamburan keluar menyambutnya. Rasulullah beristirahat di rumah Kulsum bin Hadam selama 4 hari. Sejak hari Senin sampai Kamis, lalu atas saran Ammar bin Yasir, beliau dengan para sahabat membangun Masjid Quba.
Inilah masjid pertama kali yang dibangun dalam sejarah Islam. Masjid telah selesai dibangun, Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq singgah di kampung Bani Sulaim. Sebelum sampai tujuan, kali itu hari bertepatan hari Jumat menjelang waktu sholat zuhur. Saat itulah Rasulullah mengajak para sahabat dan kaum muslim untuk mendirikan sholat Jumat untuk pertama kalinya. Sholat Jumat dilaksanakan di sebuah lembah yang bernama Wadi Ranuna yang letaknya tidak jauh dari Kuba. Untuk memperingati sholat Jumat pertama itu, didirikanlah masjid di lokasi tersebut yang diberi nama Masjid Jumu'ah. Itulah momen pertama kali sholat Jumat bersama Rasulullah, hingga kemudian menjadi suatu kewajiban bagi setiap muslim laki-laki untuk dilaksanakan setiap hari Jumat. Rasulullah bahkan memberikan peringatan yang tegas bagi orang-orang yang melalaikannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sholat Jumat adalah kewajiban secara berjamaah atas setiap muslim, kecuali 4 orang, yaitu hamba sahaya, wanita, anak kecil, dan orang sakit." Hadis riwayat Abu Daud. Sobat Islamedia, ketika bicara tentang keutamaan hari Jumat atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari Jumat, Syekh A'id Al-Qarni pernah menyampaikan tentang kisah-kisah yang terjadi pada hari Jumat. Di antaranya seperti apa yang disampaikan oleh Nabi SAW bahwa hari Jumat ini disebut dengan nama Jum'ah itu karena disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan jamaah. Mengumpulkan apa yang dikumpulkan? Tanah-tanah untuk dijadikan sebagai dasar diciptakannya Adam alaihissalam. Maka disebut hari itu hari Jumat, hari di mana manusia diciptakan. Lalu disebut juga dengan hari Jumat karena disitulah nanti dikumpulkan untuk melakukan berbagai macam bentuk aktivitas ibadah. Makanya ada sholat Jumat. Di hari Jumat itu juga nanti kiamat terjadi. Itu beberapa yang terjadi di hari Jumat. Dan ada tambahan juga yang disampaikan oleh Syekh A'id Al-Qarni ketika bicara tentang kisah-kisah para nabi. Kisah Nabi Musa alaihissalam ketika berjumpa dengan Fir'aun, mendakwahkan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk didakwahkan kepada Fir'aun, dengan kisah yang masyhur sekali, ya, dikumpulkanlah orang-orang tukang sihir di sekitar Fir'aun, yang kala itu Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan memakan semua sihir-sihir yang berubah menjadi ular itu tadi, lalu keluar tangan beliau menjadi putih, lalu menyampaikan segala macam dakwahnya kepada Fir'aun. Itu terjadi di hari Jumat. Maka hari Jumat itu adalah hari pembeda di antara kebatilan dan kebenaran. Di hari Jumat itulah segala tipu daya Fir'aun hancur. Bahkan semua tukang-tukang sihir itu masuk ke dalam Islam. Di hari Jumat itu, di hari Jumat itu Allah berikan kebaikan berlimpah kepada Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel yang ada di sana. Maka hari Jumat adalah hari berlimpah kebaikan. Oleh sebab itu, bagi kita sebagai seorang muslim harus banyak memanfaatkan hari Jumat ini agar mendapatkan keberkahannya, karena rahmat Allah turun di sana. Apalagi Nabi SAW memilih hari ini sebagai hari di mana kita beribadah. Di antaranya adalah menyelisihi orang Yahudi yang menjadikan hari Sabtu sebagai hari ibadah untuk mereka. Sehingga ini ada makna bagaimana kita berfastabikul khairat. Ada makna untuk menyebarkan dakwah agama Nabi Muhammad SAW, agama Islam ini. Sehingga insya Allah dari situ juga akan mendapatkan nilai kebaikan. Apalagi juga banyak sekali kisah-kisah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan rahmat dan keberkahannya kepada umat-umatnya yang beriman, itu terjadi di hari Jumat. Maka semoga kita termasuk bahagian hambanya yang mendapatkan kebaikan-kebaikan hari Jumat. Cerdas beragama dengan Islam.